Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aparatur sipil negara di Subang jadi tersangka korupsi pengadaan ambulans saat penanganan COVID-19. Takut ditilang, pemotor tabrak polisi di depan Mapolres Garut. Selama 3 tahun, seorang pria di Cianjur oplos tepung terigu hingga 4.000 ton lebih. Viral di media sosial, seorang anggota polisi di Garut, Jawa Barat jadi korban tabrak lari pengendara motor ugal-ugalan. Pelaku yang mengemudi motor berkenal pot bising diduga panik saat akan diberhentikan petugas. Anggota polisi ini ditabrak pengendara motor tepat di depan Mapolres Garut pada 1 Oktober lalu. Saat itu anggota Polres Garut Bribka Sandi hendak menghentikan pengendara motor yang sudah 2 kali kabur dari razia petugas. Namun saat hendak ditilang di lokasi ketiga, pelaku tetap saja kabur sampai menabrak polisi. Namun akhirnya polisi menemukan pengendara beserta motornya. Ternyata pengendara masih berusia 17 tahun. Saat itu polisi hendak merazia remaja itu karena tak ada nomor kendaraan dan memakai knalpot bising. Karena pengendara ini tidak menggunakan spion, TNKB atau plat nomor serta menggunakan plat brom atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, oleh petugas yang kebetulan sedang berjaga di depan Anies Syakwin mencoba untuk menghentikan kendaraan tersebut. Akan tetapi pelaku kabur. Diduga pelaku ini ketakutan karena kondisi motor yang tidak lengkap. Meski terluka di bagian tangan dan kaki, Bribka Sandi tidak melanjutkan kasus ini karena hukum. Kendaraan dari remaja itu ditahan karena menyalahi standar dan surat kendaraan tidak lengkap. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Dua warga Batang diciduk lantaran terlibat dalam pemasaran dan promosi judi online jaringan internasional. Sayangnya uang hasil jualan situs tak bersisa lantaran dipakai untuk judol. Ruli bersama anak buahnya Redi digelandang Satreskrim Polres Kota Banjar lantaran terlibat judi online atau judol. Kedua warga Batang ini berbagi peran. Ruli sebagai tenaga pemasar yang menjaring sebanyak mungkin penjudi. Lalu Redi yang mempromosikan situs judi lewat media sosial Facebook. Keduanya terdeteksi saat polisi gelar patroli siber. Diduga keduanya terlibat dengan jaringan internasional karena admin dari situs judol berada di luar negeri. Operator utama itu berada di negara-negara seperti Kamboja, negara Mekong. Nah itu memang akan tersambung ke kaki-kakinya sampai dengan ke endorser. Jadi memang kalau dibilang ini kejahatan transnasional karena memang lintas negara dengan operator utamanya atau pengelola situs berada di luar negeri. Tersangka Ruli mengaku tertarik jadi tenaga pemasar situs judol karena tak punya uang alias bangkrut. Namun uang dari hasil pemasaran judol pun tak tersisa karena mereka juga ikut bermain judol. Pas waktu ngewarung itu saya udah nggak kenal dunia ginian lah ya. Udah stop total. Cuman dapat bangkrut gitu ya usaha saya, bingung gitu Pak. Usahanya di mana itu? Di Banjar. Di Banjar. Jadi karena bangkrut kemudian pindah ke judi online. Tapi sudah lama usahanya itu Pak? Usahanya dari kapan? Dari bulan, udah 3 bulan itu. 3 bulan. Dari tangan kedua tersangka, polisi hanya menyita komputer, laptop, dan akun bank yang tak ada isinya karena habis dipakai untuk judol. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Tak hanya di Batang, polisi juga meringkus sejumlah orang yang terlibat dalam promosi judi online di Kabupaten Bogor dan Kota Sukabumi. Rata-rata adalah pemengaruh atau influencer.
3 pemengaruh atau influencer asal Bogor ini ditangkap lantaran mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. 2 pelaku berstatus mahasiswa, sementara 1 lainnya karyawan swasta. Dari hasil penyelidikan, ketiganya tergiur mempromosikan situs judi online karena dibayar 10 juta rupiah per bulan. Apalagi caranya cukup mudah, hanya menjual situs online di media sosial mereka, Instagram. Selain kasus judi online, Polres Bogor juga menangkap 5 pria yang terlibat togel secara daring. Mereka ditangkap dengan sejumlah barang bukti, mulai dari rekaman tangkapan layar, kartu ATM, buku rekening, sejumlah ponsel, dan lainnya. Terhadap 8 orang pelaku, yaitu 3 orang perempuan, atas nama Saudari MR, Saudari S, Saudari AK, yang berperan sebagai promotor atau pelaku endorsement tersebut. Kemudian 5 orang laki-laki, yaitu Saudara AP, Saudara ME, Saudara F, Saudara I, dan Saudara H yang berperan sebagai pemain judi online jenis togel melalui media elektronik. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Di Kota Sukabumi, 2 orang juga ditangkap lantaran mempromosikan judi online. Mereka adalah AZ, perempuan 23 tahun yang merupakan selebgram asal Citamiang, dan RA, pria 25 tahun. Selebgram ZA diketahui mempromosikan judi online sejenis slot, sementara RA mempromosikan judi online via Facebook. Kapolres Sukabumi mengatakan keduanya tak terhubung, tetapi modus kedua pelaku sama, yakni mempromosikan muatan judi online melalui media sosial. Keuntungan masing-masing di kisaran 500.000 hingga 2 juta rupiah yang akan dibayar setiap 2 pekan sekali. Pelaku mempromosikan muatan perjudian online melalui akun media sosial Facebook dan akun media sosial Instagram. Pelaku mendapatkan keuntungan setelah berhasil mengunggah konten video bermain judi online beserta link slot tersebut dari bukti absen promosi. Diketahui selebgram RA mempromosikan judi online selama 8 bulan terakhir dengan pemasukan 32 juta rupiah. Namun, kini ia dan 1 tersangka lain harus berhadapan dengan hukum. Keduanya terancam penjara 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Asep Solihin, Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Kota Sukabumi. Waspada saat membeli terigu karungan. Ada 21 ton lebih terigu oplosan disita dari tangan seorang pria di Cianjur. Pelaku menjual terigu bermerek tetapi isinya terigu murahan. Penipuan itu dilancarkan pelaku sejak 3 tahun lalu. Tumpukan terigu ini adalah hasil oplosan seorang pria di Cianjur. Total ada 21,25 ton terigu yang disita. Modus pelaku awalnya membeli terigu murah lalu mengganti kemasannya dengan karung terigu bermerek. Sementara untuk barcode pada kemasan ia beli bekas dengan harga Rp7.000 per lembarnya. Terigu yang dioplos kemudian dijual lebih murah dari harga aslinya. Kejahatan itu dilakukan sejak 3 tahun lalu. Dalam sebulan ia bisa membuat 4.800 karung. Terdata total terigu oplosan yang terjual mencapai 4.320 ton. Total uang yang ia kantongi dalam setahun mencapai 5,6 miliar rupiah. Terigu dengan kualitas rendah, tentunya harganya juga lebih rendah. Kemudian mengganti karung dari terigu kualitas rendah tersebut dengan karung tepung terigu segitiga biru, ya. Kalau pertanyaan berikutnya pasti, kok bisa? Dari mana dapat karungnya? Ya kan? Karung ini didapatkan oleh pelaku dari bekas atau pemulung, ya, yang mengumpulkan baik itu dari tempat-tempat mungkin pabrik roti, ya, atau mungkin toko kue segala macam, dibeli per lembarnya itu 3.000. Polisi menduga masih ada pelaku lain yang terlibat sebab terigu oplosan tak hanya disebar di Jawa Barat tetapi sampai di wilayah perbatasan dengan Jawa Timur.
Pelaku dijerat Undang-Undang tentang merek dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Warga diminta berhati-hati saat membeli terigu karung, pastikan kondisi karung terigu dalam kondisi baik dengan memastikan tak ada bekas jahitan di bungkus produk tepung terigu tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pria di Subang membuat dan menjual uang palsu secara daring. Parahnya, pelaku ternyata pernah menjalani hukuman penjara dengan kasus serupa. Jeruji besi ternyata tak membuat Haryanto jera. Setelah keluar dari penjara, ia kembali produksi dan menjual uang palsu. Warga desa Lempuyang Anjatan Indramayu ini menjual uang palsu secara online. Tindak kejahatannya terendus polisi pada 9 Oktober lalu, sehingga ia kembali ditangkap. Uang palsu dijual oleh Haryanto keluar Pulau Jawa. Dari hasil pemeriksaan, ia telah mengedarkan uang palsu senilai 55 juta rupiah. Kami sampaikan bahwasanya tersangka ini merupakan residivis. Tahun 2022 divonis bersalah oleh PN Indramayu dengan kasus yang sama. Adapun uang rupiah palsu yang telah berhasil diedarkan atau dijual oleh tersangka kurang lebih 55 juta rupiah. Dan berhasil diedarkan secara online kepada pembeli yang berasal di luar dari Jawa Barat, ya, Medan, Jambi, Lampung, dan Jawa Timur. Dan ini masih dalam proses pendalaman. Polisi turut menyita barang bukti uang palsu pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah, alat-alat produksi serta ponsel. Atas perbuatannya, residivis ini dijerat pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Kini Haryanto kembali terancam 15 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.